Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Angka ini naik jika dibanding periode Maret 2020. Badan Pusat Statistik juga melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan, namun kenaikan ini tidak separah perkiraan sebelumnya. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan jumlah penduduk miskin di tanah air per September 2020 yakni 27,55 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 10,19% dari total populasi, tertinggi sejak Maret 2018. Sementara pada September 2019 tingkat kemiskinan adalah 9,22%. Kepala BPS Suharyanto menjabarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 hingga September 2020. Faktor itu terdiri dari pandemi COVID-19 hingga tingkat pengangguran terbuka yang naik. Dengan berbagai peristiwa tersebut, maka pada bulan September tahun 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19%. Kalau kita ingin melihat dampak COVID terhadap pertumbuhan penduduk miskin, mungkin saya akan lebih membandingkan posisi bulan September tahun 2020 ini dengan posisi bulan September tahun 19. Karena posisi bulan Maret itu kita sudah terkena dampak dari pandemi COVID. Jadi kembali kalau kita bandingkan dari bulan September tahun 2019 ke September tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%, atau ada kenaikan sebesar 0,97% yang setara dengan 2,76 juta orang. Faktor-faktor itu antara lain yakni pandemi COVID yang berkelanjutan, berdampak pada perubahan perilaku, serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Kemudian, ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2020 terhadap triwulan ketiga 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Selain itu, juga terkait tingkat pengangguran terbuka yang naik. Kemudian, untuk faktor menyumbang kemiskinan dari makanan, yakni beras, dan non-makanan, yakni perumahan. Tim Liputan, Berita 1. Pandemi orang miskin baru naik 1,13 juta. Itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Kementerian PPN Bappenas. Selamat pagi, Pak Maliki. Selamat pagi, Mas. Pak Maliki, kalau kita bicara mengenai meningkatnya tingkat kemiskinan, apalagi kalau di tengah pandemi saat ini kan sepertinya sesuatu yang sudah bisa katakanlah diprediksi begitu, bahwa ini merupakan salah satu dampak dari pandemi. Tetapi catatan dari Bappenas sendiri, apakah meningkatnya tingkat kemiskinan ini murni karena adanya pandemi COVID-19 atau ada faktor lain, Pak Maliki? Ya, kami sebenarnya memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2020 ini memang sekitar 10,2 dan sekitar 27,5 dan itu memang murni karena adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID. Oke, jadi artinya ini sangat berpengaruh, cukup signifikan, atau kalau kita mengutip pernyataan dari BPS, ini ada faktor dari meningkatnya pengangguran. Apakah ini cukup cukup relevan pandemi kemudian juga meningkatnya angka pengangguran? Ya, sangat relevan saya kira. Jadi kalau kita flashback kembali kepada saat pertama kali kasus ditemukan bulan Maret, mungkin kita bisa lihat ya sekitar seminggu atau 2 minggu setelah pandemi itu tahu kan Starbucks keliling yang Starling, orang-orang kopi itu yang jualan kopi keliling pakai sepeda, itu seminggu saja sudah hilang sekitar setengahnya karena mereka sudah banyak kehilangan customer. Pada saat itu kita sudah udah
sudah ada lockdown lah, sedikit lockdown PSBB. Nah, bahkan sampai 1 bulan menjelang Lebaran, aktivitas ekonomi itu sudah cukup sepi. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi dari pertumbuhan ekonomi, sebenarnya memang kontraksi yang paling dalam itu pada kuartal kedua, yaitu sekitar bulan Juli. Saya kira itu yang menjadi penyebab kenapa kita pertumbuhan ataupun jumlah tingkat kemiskinan juga turun sangat drastis. Karena memang tidak ada lagi pekerjaan ya. Banyak para pekerja juga yang istilahnya di setengah kerjakan, sehingga working hours-nya juga berkurang. Itu pun mempengaruhi dari upah mereka. Saya kira itu juga salah satu bagian yang sangat relevan kenapa tingkat kemiskinan kita meningkat pada saat itu. Oke, apa kriterianya untuk menandakan bahwa masyarakat ini sudah masuk dalam kelompok orang miskin baru, terutama pada saat pandemi saat ini, Pak Maliki? Ya, satu hal yang kita identifikasi, ada beberapa kriteria penduduk rentan ataupun rentan miskin ya. Yaitu satu yang paling jelas adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja, yang dulunya bekerja karena memang ada pandemi COVID itu sangat rentan dan mereka tidak mempunyai pekerjaan. Kelihatan memang mereka sama sekali idle pada saat pandemi COVID. Kemudian lansia, mereka pun dulunya juga bekerja, sekarang tidak. Nah, kemudian kita mulai bergerak kepada sektor yang formal. Pada saat kuartal kedua itulah banyak memang perusahaan yang melaporkan bahwa mereka sudah tidak mampu lagi untuk memperkerjakan mereka. Jadi ada laporan dari Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu saya kira itu bagian-bagian yang memang mereka sangat rentan dan bukan saja mereka di laid off, tetapi sebenarnya kebanyakan dari mereka itu di setengah pekerjakan. Jadi working hours-nya yang dikurangi. Oke, untuk sistem perlindungan sosial yang saat ini sudah diberlakukan, apakah cukup menekan laju tingkat kemiskinan ini? Ya, perlindungan sosial yang kita lakukan itu betul-betul saya kira sangat menekan. Berdasarkan perhitungan kami, itu kalau misalnya tanpa adanya intervensi, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun bantuan sosial, jumlahnya itu bukan 27,7 Mas, jadi sekitar 28,7. Sekitar 29 juta. Jadi kita sebenarnya bisa menekan sekitar 2 juta dari penduduk miskin baru ya, karena bantuan sosial tersebut. Oke, artinya apakah kondisi saat ini lebih baik dibandingkan dengan skenario terburuk yang sudah diprediksi oleh Bappenas? Betul, ya. Jadi dengan intervensi bukan saya bantuan sosial, ada beberapa program lain, saya kira mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, kemudian UMKM, pembiayaan korporasi itu pun sangat membantu untuk mencoba menstabilkan jumlah penduduk miskin ini. Oke, kalau untuk provinsi, di mana saja Pak Maliki yang paling terdampak? Tentunya di Jawa ya, Jawa dan Sumatera, karena memang itu yang memberikan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Aktivitas ekonomi terpusat di Jawa. Oleh karena itu kalau konstruksi pertumbuhan ekonomi di Jawa cukup dalam, pertumbuhan ataupun jumlah penduduk miskin di Jawa akan sangat tinggi. Karena itu memang pasti akan di Jawa dan di Sumatera. Oke, kalau untuk provinsi lain, kalau kita bicara rasio Gini misalnya, ketimpangannya seperti apa saat ini? Sekarang kalau kita lihat rasio Gini juga meningkat menjadi sekitar 0,385. Sebenarnya BPS saat ini masih belum merilis ya berapa sebenarnya pertumbuhan per tingkat ekonomi. Tetapi kalau rasio Gini itu meningkat berarti memang pertumbuhan dari masyarakat yang miskin rentan relatif terkonstruksi juga. Ada sebagian sektor yang menurut kami memang sangat menguntungkan, tetapi ya kita lihat siapa pelakunya itu, terutama sektor komunikasi atau informasi itu yang cukup booming pada saat pandemi COVID. Nah, bicara sektor ini, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang paling terdampak, katakanlah di sektor food and beverage misalnya, begitu Pak Maliki, ini recovery-nya
akan sulit atau bagaimana catatan dari Bappenas? Sebenarnya kalau misalnya untuk yang sektor formal, kalau misalnya kita sudah bisa menekan angka pandemi COVID ini, mereka bisa segera melakukan recovery. Karena memang demand-nya akan tetap ya, tidak Oke. pernah turun untuk yang food and beverage ini. Oke, artinya kalau misalnya ada beberapa sektor yang saat ini mungkin diuntungkan, eh, cukup menutupi tidak beberapa sektor yang terdampak dengan beberapa sektor juga yang saat ini bisa mengambil benefit atau kedepannya akan bisa mengambil kesempatan begitu? Ya, jadi ini mungkin bisa bisa kita contohkan pada saat tadi kuartal kedua atau kuartal ketiga. Oke. Sebenarnya memang ada satu faktor yang cukup relatif menguntungkan. Selain dari bantuan sosial yang bisa mengangkat penduduk miskin tidak terlalu dalam penurunannya, ada satu sektor yaitu pertanian yang salah satu sektor pertumbuhannya itu cukup positif. Pertanian inilah yang sebenarnya memang memberikan buffering bagi kita bagaimana kita bisa memenuhi ketahanan pangan kita. Nah, kemudian pangan tersebut itu karena memang pandemi COVID, karena adanya lockdown dan juga PSBB, kita kan tidak bisa juga melakukan transaksi secara usual ya ataupun yang biasa. Oleh karena itu transaksi yang ada sekarang itu lebih banyak secara online. Nah, oleh karena itu pertumbuhan sektor pertanian dengan informasi menurut saya ini sangat mendukung. Hanya saja memang kalau kita lihat pertanian itu lebih banyak buffering kepada penduduk yang rentan dan miskin, karena itu para petani dan juga para nelayan. Kemudian cuma yang informasi ini, sektor informasi relatif mungkin menengah dan menengah ke atas lah, ataupun bahkan tingkat ke atas yang mempunyai yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Cuma yang paling dalam yang mungkin masih harus segera kita recover secara bertahap adalah sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan kita nanti di dalam satu menekan pandemi COVID ini sendiri dan juga bagaimana meyakinkan bahwa para traveler itu juga mereka bisa berjalan dengan aman. Oke, tadi kita bicara mengenai situasi ya untuk orang miskin baru. Nah, yang sudah berada di garis kemiskinan sebelumnya, situasinya seperti apa, Pak Maliki? Sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi kalau orang yang sudah miskin, yang rentan, itu kembali ke miskin itu saya kira sudah cukup cukup gampang dimengerti. Tetapi yang miskin itu kalau misalnya memang dia tidak mempunyai buffering pekerjaan yang cukup layak, pada saat pandemi COVID dia kehilangan pekerjaan ataupun working hours-nya juga berkurang atau bahkan dia tidak mempunyai istilahnya kontrak untuk melanjutkan pekerjaan, tentunya dia akan miskin dan cenderung mungkin akan lebih ke arah miskin kronis gitu. Jadi tetap miskin. Kalau kita lihat kedalamannya juga kedalaman dan keparahan kemiskinan itu pun saya kira itu juga cukup tinggi. Dan itu menggambarkan juga bagaimana sebenarnya ketimpangan antara yang rentan dan juga yang miskin. Yang miskin di atas dan miskin yang di bawah. Oke, kalau kita bicara mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya kan hal yang paling penting adalah data pendataan di masyarakat sendiri. Selama ini mungkin suka ada kita dengar kritik bahwa ada masalah di pendataan, misalnya kalau di Kemensos ada koreksi salah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial begitu, yang sempat terkendala juga masalah pendataan. Anda melihatnya saat ini apakah hal itu sudah teratasi, Pak Maliki? Ya, on the way saya kira ya. Jadi perlu kami informasikan bahwa sekarang saya kira Bu Menteri Sosial Ibu Risma sedang bekerja keras di dalam melakukan pemadanan data. Jadi beliau meyakinkan bahwa data itu dari sisi validitasnya cukup baik. Dan mereka sekarang sedang bekerja keras siang dan malam sehingga mudah-mudahan sih tidak ada lagi protes di masyarakat ya terkait dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian kami Bappenas karena memang juga diinstruksikan oleh Presiden, Pak Presiden menugaskan Bappenas dan BPS untuk memperbaiki data secara sistematis. Kami melakukan
koordinasi lintas sektor sejak bulan Juni untuk melakukan pemutakhiran tahun ini. Jadi kalau data kita bersihkan ya, sehingga tidak ada yang tidak valid. Tetapi kondisi ekonomi ataupun sosial ekonomi terkait dengan penduduk miskin tersebut seharusnya kita mutakhirkan. Karena mereka pastinya dengan pandemi COVID itu bergeraknya cukup dinamis. Ada yang kadang-kadang mereka diuntungkan ya, karena mungkin mereka bisa jual online, tetapi nggak banyak orang juga mendapatkan keuntungan seperti itu. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan ini kita sedang mempersiapkan bukan saja Kementerian Sosial, Mas, tetapi juga dari Kementerian Dalam Negeri, karena kita harus bergerak dengan pemerintah daerah, kemudian Kemendes PDTT, karena pendataannya nanti di tingkat desa. Kemudian satu lagi adalah BPS, ya BPS juga melakukan, dia memberikan capacity building kepada pemerintah daerah. Bagaimana sih mendata dengan baik gitu ya. Dan BPS pun sedang mengembangkan metodologi untuk perankingan bersama-sama dengan TNP 2K. Jadi kami melakukan itu sejak Juni. Ya, sinergitas itu sangat penting ya untuk upaya maksimal bantuan kepada masyarakat. Pak Maliki, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.